Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebutlah dalam sebuah cerita bahwa Nabi Khidir alaihissalam pernah ditanya, apa yang paling mengherankan yang pernah Anda lihat sepanjang hidup Anda? Beliau menjawab, yang paling mengherankan yang pernah saya lihat adalah saat saya melewati sebuah gurun yang kering dan tandus. Kemudian saya meninggalkannya selama 500 tahun. Ketika saya kembali, saya melihatnya telah berubah menjadi sebuah kota yang indah dan menakjubkan, dengan pepohonan dan sungai yang mengalir di sekelilingnya. Saya kemudian bertanya kepada salah satu penduduk kota tersebut, berapa lama kota ini sudah menjadi seperti sekarang? Dia menjawab, subhanallah, kami, ayah dan kakek kami tidak mengetahuinya, karena kota ini sudah ada seperti ini sejak kami ingat. Kemudian saya meninggalkannya selama 500 tahun lagi. Saat saya kembali, kota itu telah berubah menjadi lautan yang luas. Saya melihat seorang nelayan di sana dan saya bertanya kepadanya, di mana kota yang dulu berada di tempat ini? Dia menjawab, subhanallah, apakah ada kota di sini? Kami, ayah dan kakek kami, belum pernah mendengar tentang itu. Kemudian saya meninggalkannya selama 500 tahun lagi. Ketika saya melewatinya kembali, kota itu telah kembali menjadi ramai seperti semula. Subhanallah, kepada Allah yang tidak akan lenyap atau berubah. Allah memiliki kekuasaan untuk mengubah keadaan. Sesuatu yang berada dalam suatu kondisi tidak selalu harus tetap demikian. Ia bisa berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Sahabat Al-Faidah, kisah ini juga merupakan bagian dari kepercayaan mayoritas ulama bahwa ada nabi yang memiliki umur panjang, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dengan umur panjang tersebut, beliau dapat menyaksikan perubahan yang terjadi dalam keadaan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa umur Nabi Khidir ditangguhkan sampai ia bertemu dengan kemunculan Dajjal, si pembohong besar, dan beliau akan menolak kebohongan Dajjal tersebut. Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang Nabi Allah yang dikelilingi oleh banyak misteri. Hingga saat ini keberadaannya masih menjadi teka-teki. Apakah beliau masih hidup atau telah meninggal dunia? Hal ini juga menjadi perdebatan di kalangan umat. Meskipun begitu, mayoritas ulama dan aulia menyatakan keyakinan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Berikut ini adalah sejumlah dalil, pendapat, dan bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Salah satu riwayat yang dikutip oleh Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur kepala, tahallul, satu sama lain. Meskipun sanad hadis ini dianggap lemah oleh Ibnu Hajar, terdapat juga lain dari Ahmad dalam Az-Zuhd dan At-Tabrani yang menambahkan mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanad hadis ini memiliki tingkat hasan. Dalam kitab Musnad Abu Usamah disebutkan bahwa Nabi Khidir berada di samudra dan Nabi Ilyas berada di daratan. Mereka bertemu setiap malam di samping tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Lihat kitab Syawahid Al-Haq halaman 200 tentang 4 hadis yang dibawakan oleh Ibnul Jauzi. Menurut Al-Hafidz Al-Munawi, hadis mengenai pertemuan ini memiliki status dhaif, namun menjadi kuat karena banyaknya riwayat yang berbeda-beda mengenainya, termasuk dalam kitab Al-Mustadrak. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut dianggap hasan atau sahih, bukan dhaif. Lihat kitab Faidul Qadir juz 3 halaman 618 sampai halaman 619. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan bahwa keyakinan mengenai kehidupan Nabi Khidir masih menjadi pemahaman para wali Allah, didukung oleh ahli fikih, ahli usul, dan mayoritas ahli hadis.
Pendapat ini juga disampaikan oleh Syekh Abu Amr bin As-Solah yang dikutip oleh An-Nawawi dan disetujui olehnya. Kitab Syawahid Al-Haq halaman 198-200. Syekh Yusuf An-Nabhani menambahkan bahwa banyak masyayikh besar yang pernah berada dalam majlis bersama Nabi Khidir. Izzuddin bin Abdissalam ketika ditanya mengenai kehidupan Nabi Khidir mengatakan bahwa 70 orang siddiqin bersaksi bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka. Selain itu, Syekh Yusuf An-Nabhani juga menyatakan bahwa dia telah mendapatkan keterangan tidak hanya dari satu waliullah, tetapi banyak, bahwa mereka pernah berada dalam majelis bersama Nabi Khidir. Namun, hanya mereka yang memiliki cahaya iman yang dapat mengenali beliau. Keterangan ini disampaikan untuk menanggapi penolakan Ibnul Jauzi terhadap keyakinan akan kehidupan Nabi Khidir yang berbeda dengan para wali siddiqin. Beberapa ulama yang menyatakan keyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup antara lain adalah Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Khosais, Wahab bin Al-Munabbih dalam Al-Muqtada, Al-Khazin dalam tafsirnya, Al-Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawi Hadithiyah, Al-Hafiz Ibnu Hajar As-Safuri dalam Nuzatul Majalis, dan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nurul Dhalam. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kebanyakan sepakat bahwa Nabi Khidir masih hidup. Berbagai bukti yang dikemukakan untuk mendukung keyakinan tersebut antara lain, Sayyidina Ali dikatakan pernah melihat Nabi Khidir di Ka'bah. Lihat kitab Inayatul Muftakir halaman 52. Al-Mursi, murid Syekh Abul Hasan Asyadzili, mengklaim bahwa ia telah bersalaman dengan Nabi Khidir dan merasa yakin akan kehidupannya. Meskipun ada yang berargumen bahwa Nabi Khidir telah wafat, ia tetap memegang keyakinan tersebut. Lihat kitab Al-Madrasah Asyadziliyah halaman 186. Abul Hasan Asyadzili juga mengklaim pernah bertemu Nabi Khidir di padang Aizab. Lihat kitab An-Nafahat Asyadziliyah halaman 280. Umar bin Sinan mengatakan bahwa ia berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir dan ingin diajaknya dalam perjalanan. Namun, ia khawatir terlalu nyaman bersama Nabi Khidir dan memutuskan untuk berpisah darinya agar tidak merusak ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kitab Risalah Al-Qushairiyah halaman 166. Bishr Al-Hafi mengisahkan bahwa ia mendengar cerita dari Bilal Al-Khawas yang pernah bertemu dengan seseorang di padang Tih Bani Israel. Setelah mendapatkan ilham bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir, Bilal mengajukan pertanyaan mengenai pendapatnya tentang Asy-Syafi'i. Nabi Khidir menjawab bahwa Asy-Syafi'i adalah seorang laki-laki yang siddiq, jujur. Demikianlah kisah Nabi Khidir dan umurnya yang panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.